Oke, selamat datang kembali di channel Kelas Invest dan road to 15.000 subscriber. Tentunya kalian wajib ikuti giveaway ini, siapa tahu kalian bisa dapetin satu buah handphone Oppo A12 ya teman-teman ya. Caranya sangat mudah. Kalian cukup subscribe channel Kelas Invest dan kalian wajib komen sukses Kelas Invest di link video yang saya sediakan di deskripsi teman-teman ya. Kalian wajib subscribe, nanti kalian akan saya cocokin apakah kalian subscribe atau tidak teman-teman. Oke, selamat mengikuti. Yes, kali ini saya akan men-share tentang analisa saya atau saya akan mencoba mereview analisa kenapa Bitcoin tentunya akan masih bounce ya atau masih reversal ke harga tertingginya lagi teman-teman ya, meskipun sekarang lagi koreksi dan sideways beberapa kali. Dan kemarin ada rumor tentang pembelian obligasi ya oleh Federal Reserve yang akan menaikkan suku bunga juga, dan itu menyebabkan harga naik ke 49.000 by rumor sell news, meskipun efeknya nggak sampai hari ini ya, dan beberapa hari ke depan kemungkinan sideways Bitcoin akan semakin berlanjut teman-teman. Tapi tentunya dalam long term saya tetap percaya bahwa Bitcoin akan tetap bounce atau memantul lagi ke harga tertingginya ya. Dan kedua adalah adanya angin segar ya terhadap Komite Layanan Keuangan ya di DPR di Amerika Serikat tentang pembelian bisnis besar-besaran. Ini bisa meningkatkan stimulasi Bitcoin secara long term teman-teman. Dan satu lagi yang kalian mungkin nggak akan terlewatkan, bahwa CEO Tesla Elon Musk ya kemarin ngepump karena memang mereka menyetujui merchandise Tesla atau pembelian menggunakan Tesla. Ini membuat harga Tesla ini membuat harga Dogecoin semakin tinggi teman-teman ya. Jadi ini adalah sebuah korelasi bahwa pump ini ada hubungannya dengan kenaikan Bitcoin di beberapa hari ke depan teman-teman ya. Ini adalah masalah waktu aja teman-teman. Salah satu indikasi kenapa sih Bitcoin itu masih hype dan ini masih baru awal, survei menunjukkan bahwa 83% milenial sekarang itu memiliki kripto teman-teman ya, ini di Amerika. Jadi semua orang melek investasi, semua orang mulai milenial ini menambah porsi investasi bahwa kripto semakin dikenal teman-teman, karena memang gain yang dihasilkan itu semakin tinggi ya, tidak terbatas oleh sebuah aturan teman-teman. Dan 50% dari total korespondensi survei mengatakan mereka memegang 50% lebih portofolio mereka teman-teman. Jadi mereka tahu ya gimana menghasilkan jutaan dolar, jutaan uang ya di masa depan dengan menginvestasikan kripto atau bermain di future. Ini membuat volatilitas Bitcoin dan altcoin semakin tinggi ya. Ini juga bisa menambah coin market cap ya. Ketika orang membeli dan banyak orang membeli cryptocurrency, itu akan menambah coin market cap atau market cap altcoin itu sendiri teman-teman. Dan ini berdampak tinggi ya, yang menyebabkan minat generasi baru itu meningkatkan di pasar kripto ini semakin terbukti semakin tinggi teman-teman ya. Jadi tidak ada kata lain kripto semakin lesu, no. Untuk jangka panjang saya percaya bahwa kripto akan semakin meningkat teman-teman ya. Oke, saya menangkap beberapa informasi yang saya rangkum di cointelegraph.com. Ini menunjukkan bahwa ada beberapa momentum indikator dan repeat history bahwa Bitcoin masih ada kesempatan untuk naik lagi teman-teman ya ke harga 80 ribuan ya teman-teman. Kalau kalian kita bisa lihat di sini ya, ini adalah sebuah gabungan dari RSI dan Bitcoin trading candle harian yang kalian bisa lihat ketika harga menaik ya teman-teman ya, dan ini sudah titik yang sangat jenuh sekali dan akhirnya terjadi pressure jual besar-besaran, itu RSI semakin turun teman-teman ya, dan ini mengakibatkan harga juga akan semakin naik alias a breakout teman-teman. Kalian bisa lihat price action yang terjadi di sini adalah momentum indikator untuk kenaikan, meskipun sekarang masih dalam fase sideways ya. Kita tunggu breakout-nya aja teman-teman ya. Saya kira ini bisa breakout tinggi dan retest sedikit teman-teman, seperti yang mengulang apa yang terjadi di sini ya. Ketika ada pembelian besar-besaran dan akhirnya ada banyak take profit, mereka akan turun teman-teman ya, dan RSI kan juga turun teman-teman. Namun mereka ada pembelian lagi ya kemarin dan itu membreakout apa resisten RSI di sini ya. Dan kalian bisa lihat ini adalah momentum perulangan histori yang kita tunggu aja untuk ready to bullish lagi. Jadi bagi kalian yang sabar, mengerti fundamental dan tidak gerusa-gerusu, pastinya kalian akan meraup cuan yang tinggi, not financial advice. Oke, saya perjelas lagi ya. Ini ada kutipan kripto dari Andy Jack 1990 dan ini adalah sangat cantik sekali saya kira.
Kalian bisa lihat ini adalah sebuah resisten, ini adalah sebuah resisten, dan ini adalah sebuah resisten. Yang mana resisten di price action sebelah sini itu belum tertembus ya. Saya kira ada beberapa hari saya bilang itu masih dead beast dan belum menembus, tapi masih ada potensi 80% untuk menembus resisten ini karena memang repeat action, price action semakin berulang dan selalu berulang teman-teman ya. Ketika kalian lihat histori di sini ya, banyak orang berputus asa ya karena memang Bitcoin sudah akan bear market. Nyatanya enggak, mereka membreak out resisten yang terbentuk di sini, dan pas mereka juga membreak out sebuah RSI yang di sini ya teman-teman ya. Lalu mereka beli dan panic sell di sini teman-teman, ternyata mereka breakout lagi teman-teman ya, dan itu selalu berulang hingga 3 kali ya. Hingga saat ini kita tunggu, saya kira masih ada kesempatan untuk beberapa hari ini untuk menguji di resisten trendline ini teman-teman ya, dan saya masih percaya in the long term Bitcoin akan menuju hit lagi ya teman-teman ya. Oke, saya mengutip lagi di TechDeck 52. Kenapa saya mengutip? Karena ini lebih jelas, lebih presisi, lebih kalian mungkin percayai analisa ini untuk melegakan hati kalian. Oke, kalian bisa lihat di TechDeck. Ini meskipun 2 minggu ini Bitcoin diguncang habis-habisan ya, menyebabkan naik turun sell parah teman-teman. Tapi secara kondisi makro kalian bisa lihat ya, price actionnya masih sama ya, berdasarkan histori 2013 hingga 2018 kemarin teman-teman. Jadi nggak ada alasan untuk ini bisa turun ke 27 ribuan ya untuk menembus di batas support ini ya secara halvingnya teman-teman. Namun yang perlu kalian ketahui adalah ketika ditarik lurus menjadi resisten di sini untuk area projectnya, itu memang belum menyentuh resisten yang tertinggi di 250 ribuan ya, atau di 100 ribuan ya. Jadi saya masih percaya dengan kombinasi analisa teknikal ini dengan beberapa data yang tadi, itu Bitcoin masih berada di puncak ya. Karena memang suatu price action memang harus menuju titik beli ya, titik jenuh beli untuk bisa menyebabkan titik jenuh jual teman-teman. Saya percaya Bitcoin masih akan menuju titik jenuh beli yang dimana itu akan hit ATH-nya teman-teman ya. Karena pasar masih bergejolak dan saya kira di Januari 2022 akan tancap gas kembali teman-teman. Dan satu lagi teman-teman ya, ini berdasarkan histori lagi kenapa Bitcoin dan entitas data retail akumulasi ya pada saat di pertengahan sini ya teman-teman ya, di 2020 kemarin pada saat harga di bawah Bitcoinnya itu terjadi retail akumulasi besar-besaran ya teman-teman ya, ini menuju puncaknya, dan itu terjadi di sini teman-teman. Ketika turun retail besar-besaran itu membeli teman-teman ya, dan kalian bisa lihat ketika mereka menjual itu ada kenaikan Bitcoin yang semakin menaikkan diri harganya teman-teman. Dan ini salah satu fakta bahwa ini adalah bukti bahwa Bitcoin masih ada akumulasi besar-besaran dari kesamaan di sini teman-teman. Ini data kesamaan bahwa di saat harga turun akumulasi besar-besaran terjadi di sini seperti yang terjadi sekarang. Jadi saya masih optimis ya teman-teman ya, masih optimis teman-teman. Kalau kita bisa bilang ini adalah bear market, no. Karena kenapa? Bear market adalah pada saat buyer itu keluar dari marketnya. Kenyataannya data yang disajikan adalah buyer malah masuk untuk membeli BTC dengan adanya grafik ini yang memuncak ya di saat harga turun. Jadi itu kenapa saya yakin Bitcoin masih hit di 100.000 sampai 250.000 dolar teman-teman. Oke teman-teman, keep hold. Thank you.